metode doa. Tentu metode doa ini setelah kita melalui step proses penetralisiran tahap pertama, yaitu dengan azan, proses netralisasi tahap kedua, yaitu dengan ayat-ayat ruqyah yang dibacakan di air, dengan suratul Baqarah atau dengan ayat-ayat ruqyah lainnya. Monggo silahkan. Baru kemudian video ini. Caranya yaitu tidak pakai kita akan memakai metode doa. Caranya adalah kita kunci dulu ruangan yang sekiranya itu ditinggali jin. Misalkan mati yang sering lampu dan orangnya, ini tergantung penyakitnya ya. Kalau itu santet ya, itu santet, jinnya itu khodam kiriman santet, itu yang sakit itu pasti mengalami minimal 3 keluhan: kepala pusing, punggung berat, tulang ekor sakit. Maka ketika lampunya mati, bisa jadi itu jin kiriman, jadi bukan jin sekitar. Saya ulangi, itu jin santet kiriman, bukan khodam jin sekitar rumah mereka. Maka cara untuk proses pengusirannya yaitu kamu dengan metode doa dan isyarah. Jadi isyarahnya caranya adalah sampean berbentengan dulu, baca Al-Falaq An-Nas misalkan gini benteng, kemudian di ruangan tersebut kamu isyarah setelah kamu baca gesek, kamu arahkan ke arah lubang itu, semisal ini lubang jendela, maka kalian bisa arahkan begini. Ini sudah ketika ngerasa energinya kumpul, maka kamu lihat berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dicatat doanya. Doanya adalah yang simpel aja ya. Satu, hamdalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dua, sholawat ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kita ini nanti membaca suratul Baqarah dengan maksud ta'abbud kepada perintah Nabi, yaitu dibacakan suratul Baqarah. Karena kita waktunya mepet, model pengusirannya karena dia sudah nampak bukan nampak mata zahir ya, karena dia sudah benar-benar si khodam ini menyerang, melukai keluarga orang yang di satu tempat di ruangan kita, maka kita betul-betul minta Allah dengan nilai supaya terdapat nilai ta'abbudnya, kita baca suratul Baqarah dan kita mengambil dari akhirnya saja. Misalkan yaitu dengan membaca surat Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Jadi bukan dari lillahi ma fis samawati wal ard, bukan, tapi dari Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin bir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Insyaallah dengan begini straight. Terus kemudian kamu doa kepada Allah, ya Allah, jikalau ada khodam-khodam dari santet yang ada di rumah ini, di ruangan ini, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah mereka tempat yang hanya Engkau mengetahui. Catat kalimat saya, jika kalian belum hafal bisa direkam ya. Ya Allah, jikalau ada khodam-khodam santet yang ada di ruangan hamba ini, di ruangan ini, hamba mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah mereka dengan kuasa-Mu, dengan izin-Mu. Diulangi, ya Allah, jikalau ada khodam-khodam santet, diulangi lagi, yang ada di ruangan ini, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah mereka ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Amin. Innama, diulang-ulangi 3 kali. Terus innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, diarahkan, tarik nafas, terus diarahkan ke arah jendela. Diarahkan jendela, ya kalian isyarah aja. Ada orang tanya, apakah pakai tenaga dalam? Cukup pakai tenaga luar seperti gorengan, pecel lele dan seterusnya. Ditarik ke arah lubang. Pertanyaannya, kenapa jin itu ditarik ke arah lubang? Nah, ini ada yang kemarin ada yang sebagian peruqyah syariah juga protes ke saya.
Pakai pakaian enggak pakai. Pakai apa? Ya isyarah. Diarahkan seret ke arah pintu yang terbuka. Pertanyaannya, kenapa ke arah pintu yang terbuka? Jawabannya, li'anna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Setan itu tidak akan mampu masuk ke pintu-pintu yang dikunci, jadi tertutup, apalagi dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia tidak bisa. Jadi kamu tarik aja bismillahirrahmanirrahim, niat ya Allah, keluarkan ke tempatnya yang mengetahui. Ya, apa kelebihan metode ini? Kelebihan metode ini kita tidak menyebutkan tempat, jadi pasrahkan ke Allah. Maka dengan ini kata kunci ya, kata kuncinya firman Allah adalah innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini. Jadi kalimat wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kalian berpasrah kepada Allah, dia setan itu lemah, dan bahkan setan itu bisa, saya sering praktekkan, sampai setan itu saya sendiri nggak tahu. Ini teman saya kemana? Saya nggak tahu. Pasrahkan Allah. Jadi wa ala rabbihim, ya Allah, keluarkanlah ke tempat yang hanya mengetahui, tarik niat membuang, serp begini ke arah pintu yang terbuka. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu dipagari. Sekali lagi, saya tidak menganjurkan untuk membuat wifkul murabba, wafak murabba yang segi tempat yang jumlahnya ada 14 15 itu tidak saya, karena itu kalau berkhotbah malah lebih baik, kasihan yang punya rumah. Diarahkan ke tempat. Nah, cukup cara bentengnya pakai sakron saja ya. Jadi kamu pergi ke tengah-tengah rumah. Tadi kan kita sudah mengambil satu dalil dari surat Al-Baqarah ya. Kemudian kita ini tajribah pakai tindakan preventif. Jadi setelah dikeluarkan semua, tapi diceki, jangan sampai ada yang tersisa. Jadi kamarnya dicek lagi. Kalau sekiranya mencurigakan, langsung tarik. Terus cara ngeceknya nanti diganti lampu. Kalau lampu masih menyala, kemudian ketika masuk kamu masih merinding, kemudian proses penetralisir, nanti tiba-tiba muncul ular yang itu khodam santet itu biasanya adalah ular yang protein, yaitu orang yang berpola dura, dan abtar, orang kecil gini tapi berderik atau menyengat yang luar biasa. Kemudian setelah kita keluarkan, kita baca sakron Allahumma inni tahtu, dari tengah-tengah rumah kita niat berbentengan minta kepada Allah dengan zikir sakron bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni tahtu bidar billahi tulu masyaallah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah ila akhiri. Ketika lewat surun, niat maghrib aja, surun. Jadi niat isyarah, arahkan sekelingking ini ke berlawanan jarum jam, niat memagari rumah, surun. Tapi sekali lagi, proses pemagaran ini tentu setelah kalian bisa memastikan memang jinnya sudah keluar dengan izin Allah tentunya. Nah, sesudah mereka keluar baru jangan sampai jinnya masih ada, kamu keluarkan, terus kamu ruqyah keluarganya. Nanti kalau ada beberapa jin yang masuk, pasti jinnya ngomong, saya nggak bisa keluar, dipagari. Ya, itu mungkin pagermu gitu. Ya, cara buka ya gampang nanti. Jadi kalau sakron nanti kalau ada jin yang nggak bisa keluar gimana? Gampang. Kamu cukup arahkan salah satu lubang rumah, misalkan tembok ini, tuh tembok ya, itu aja tuh pagernya itu. Kan kamu sendiri yang magri pakai sakron gitu. Ya, kamu cukup isyarah, kafa ya'in shad, isyarah putus, tuh jendelamu lewat situ keluar begitu. Itu saja. Itu tindakan preventif setelah pemageran. Ada lagi apa? Yaitu pertama, baca Quran setiap hari. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Yaitu baca Quran, kalau bisa ya khatmil Quran. Yang kedua adalah buat sholat. Jadi harus rumah orang yang terkena sihir itu harus ada tempat sholatan kalau orang Jawa bilang.
Dan itu mohon maaf itu untuk sholat sunnah ya, saya ulangi itu untuk sholat sunnah dan juga sholat untuk perempuan, karena Allah mengatakan fi buyutihinna khairal lahun. Yang ketiga, tidak menghiraukan adanya suara-suara dari luar. Jadi nanti ketika kalian netralisir tempat angker karena itu jin khodam santet, setelah proses penetralisir itu serangan tambah dahsyat ya, tambah dahsyat artinya tambah dahsyat itu seperti pintu tiba-tiba dak atau tiba-tiba dari atas diar, nggak usah dihiraukan, anggap aja kuncing dan seterusnya. Jadi jangan kalian malah melawan, saya ulangi jangan malah melawan dengan mencela, karena itu Rasulullah SAW jangan ngomong jorok kepada setan, mencelakan, celakalah setan, jangan. Tapi cukup kamu bismillah begitu, jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Jadi cukup bismillah. Kalau kamu pisui, kamu celak dia, setan itu, dia nyerang kalian. Dan wujud nyerangnya kalian bagaimana? Nah, perhatikan. Kalau kalian peruqyahnya, kalau dia nyerang, itu nanti ulu hati kalian akan dada kalian sesak, atau perut kalian ada yang sering jalan itu, atau sering sesak gitu. Berarti ada serangan, meskipun jinnya tidak keluar, tapi sihir-sihirnya jin itu sudah menyerang kalian dan masuk di area dada. Tapi kalau yang terkena penghuni rumah, yang terkena sihir misalkan, maka nanti punggungnya terasa panas, kepala pusing, panas, terus dia tiba-tiba gemetar, seperti itu. Tapi tidak masalah, itu nggak usah dihiraukan. Fala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada setan dan sekutunya jika kalian orang-orang beriman. Jadi orang mukmin, warga Nahdliyin, apalagi pengikut thariqah, jangan sekali-kali takut kepada setan atau santet ya. Jadi tindakan preventif yang ketiga yaitu tidak menghiraukannya dan jangan mencela. Yang keempat, tindakan preventifnya adalah doa ketika masuk dan keluar rumah. Minimal ya kalau lupa ya surat Al-Ikhlas, biar rezekinya lancar juga lah. Dan yang ketiga, setiap sore pagi itu kalau menutup pintu bismillah. Nggak usah pakai tamimah. Sama lihat rumah saya, tidak ada tamimah. Di pondok juga tidak ada tamimah. Tapi kenapa si jin ini ketika masuk rumah, kok dia bilang, rumahmu dipagari? Padahal tidak pernah saya pagari ya. Biasanya pakai sakron gitu ya. Terus yang keenam, jangan mengundang jin-jin itu bisa masuk. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah didengarkannya musik berlebihan dan juga patung, biasanya patung. Dan patung ini tidak semua patung, biasanya jin itu suka patung-patung yang manusia itu takut. Apa itu? Macan, kemudian ular, kuda atau yang ditakuti atau disukai manusia, ular, kuda yang saya sering temukan, boneka ya. Boneka itu tidak semua boneka juga. Oke, jadi itu aja. Lain kali sampai bisa lihat-lihat di kitab-kitab banyak. Intinya cara menetralisir tahap kedua ini adalah dengan cara membaca doa dan teknik isyarah. Jadi doanya diingat-ingat, hamdalah, sholawat, 4 ya, hamdalah, sholawat, suratul Baqarah, yaitu kita ambil yang ayat yang terakhir saja, amanar rasulu bima unzila ila rabbihi wal mu'minun ila akhirih. Kemudian doa kepada Allah, ya Allah, jikalau ada khodam santet atau ada jin kafir yang ada di sini, keluarkanlah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Yang ketiga, terus diamini dengan bacaan innama, diakhiri dengan Yasin ayat 2 terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Terus diarahkan straight, terus kemudian positif sudah keluar sepersekian detik, kamu di tengah-tengah rumah baca 3 sakron. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di sini ini hanya tajribah dan itu boleh saja dilakukan siapapun
malam takun fihi syirik. Jadi ruqyah itu boleh dilakukan i'radu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'radu alayya ruqakum la ba'sa birruqa malam takun fihi syirik. Tidak apa-apa ngeruqyah asal tidak syirik. Dan yang saya jelaskan tadi, insyaallah tidak ada satu sama sekali yang mengandung kesyirikan. Jadi nanti kalau kita ada yang membantah ada kesyirikan dan lain sebagainya, kita siap untuk argumentasi. Dan insya Allah inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa ada orang yang ditanya ada orang tanya, Gus, kenapa orang itu sebelum masuk rumah saya hanya beberapa meter sudah kesurupan, terus ketika masuk rumah pasien itu langsung panas tanpa saya bacakan Quran, tanpa saya apa-apakan. Inilah menjadi sebab kejadian-kejadian itu sering terjadi. Ya, demikian saya ijazahkan kepada panjenengan semua cara menetralisir rumah angker atau menghilangkan khodam dari rumah kita. Saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum. Saya ulangi, saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum. Saya ijazahkan dengan kalimat ajastukum. Al-Fatihah. Demikian insyaallah lain kali kita akan share video-video lanjutan terkait yang belum janji saya yang belum, yaitu cara penanganan orang kesurupan yang frontal ya. Dan insya Allah pengalaman saya selama hidup, saya belum pernah dipukul secara fisik ya, jin ketika penanganan kasus kesurupan. Dan nanti akan saya ajarkan kepada panjenengan cara-caranya, insya Allah bermanfaat. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya mau saya memberi kesempatan panjenengan semua untuk bertanya. Sekiranya saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Dan saya mohon maaf jika tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu saya. Oke, saya akan mulai dari sekarang ya. Mulai menit ke 34:38 detik. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Gus, kalau membuang khodam yang ada di barang-barang antik, gimana caranya? Keris, merah, delima, cambuk, biar barang tersebut tidak masuk lagi. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak WK Arum, ini laki-laki atau perempuan, saya kurang paham. Caranya gampang, ben pelempoken ya. Jadi si jin ini kasih air dimasukkan 3 jam ya. Dibacakan As-Saffat ayat 1 sampai 10.